Pulau Sumba menjadi tempat pelaksanaan Pekan Nasional Lingkungan Hidup PNLH Walhi sekaligus deklarasi Hari Keadilan Ekologi Sedunia, pemirsa. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Nasional, Zenzi Suhadi mengatakan ada sejumlah alasan mengapa memilih Pulau Sumba sebagai lokasi PNLH. Pertama dikatakan karena Sumba ini merupakan pulau yang hingga kini mempertahankan karakter ekosistem esensial di Indonesia di tengah hamparan sabana yang luas. Lebih lengkapnya, kita sudah terhubung bersama rekan Irfan Budiman, jurnalis Pos Kupang, yang sudah menghimpun informasinya untuk Anda. Rekan Irfan, silakan laporan selengkapnya. Ya, Justina, Pulau Sumba menjadi tempat pelaksanaan Pekan Nasional Lingkungan Hidup ke-14 Walhi, sekaligus deklarasi Hari Keadilan Ekologi Sedunia. Dan pada hari ini, 20 September 2025, Hari Keadilan Ekologi Sedunia resmi dideklarasikan di Taman Sandalwood, Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Peristiwa bersejarah yang diinisiasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI ini bersama jaringan nasional dan internasional ditandai dengan diresmikan Tugu Keadilan Ekologis. Tugu ini menjadi ikon persatuan masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, anak muda, akademisi, seniman, jurnalis, dan para korban bencana ekologis. Ya Justina, merekalah yang bersaksi tentang krisis iklim yang melanda bumi dan rakyatnya sekaligus bertekad untuk menjadikannya titik balik peradaban yang baru. Hadir dalam acara deklarasi ini adalah Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamuddin, anggota DPD RI asal NTT, dan pimpinan daerah di 4 kabupaten di Pulau Sumba. Selain itu Justina, hadir juga 529 ketua dan perwakilan jaringan organisasi WALHI dari seluruh Indonesia bahkan luar negeri, para aktivis, Dewan Nasional serta eksekutif daerah WALHI dan ribuan masyarakat Sumba Timur. Justina, dapat saya sampaikan, Direktur Eksekutif WALHI Nasional, Zenzi Suhadi mengatakan bahwa ada dua alasan penting yang menjadikan Pulau Sumba lokasi Pekan Nasional Lingkungan Hidup dari WALHI yang ke-14. Pertama, kata Zenzi, Sumba merupakan pulau yang hingga kini masih mempertahankan karakter ekosistem esensial di Indonesia di tengah hamparan sabananya yang luas. Kedua, Sumba memiliki kepentingan tatanan masyarakat yang hidup di pulau kecil. Zenzi menyebutkan bahwa ada 7 sendi peradaban Nusantara yang masih tetap dipertahankan di pulau ini, yaitu arsitektur rumah, bahasa, tenun, sistem pangan, pengobatan tradisional, perkakas, dan bela diri. Zenzi mengatakan di pulau ini juga dideklarasikan Hari Keadilan Ekologi Sedunia dengan alasan Sumba masih memperlihatkan makna keadilan pengelolaan sumber daya alam dan kelestarian lingkungan serta peradaban masyarakatnya yang masih tetap bertahan. Ia menjelaskan bahwa WALHI tidak menempatkan deklarasi ini sebagai seremonial semata, tetapi Hari Keadilan Ekologi Sedunia ini dimaknai sebagai momentum titik balik bagi siapapun, bagi bangsa manapun yang menyadari kepentingan ekonomi dan politik justru hari-hari ini berpotensi menghancurkan alam dan peradaban manusia itu sendiri. Justina, dapat kami sampaikan juga bahwa dia menyebutkan atau dia menyampaikan bahwa kalau ingin mewariskan peradaban ekonomi dan politik yang baru, kata Zenzi, ya, manusia harus mengubah cara menempatkan alam sebagai bagian dari ekonomi itu sendiri. Ya, Justina dan Tribuners, melalui Pekan Nasional ini, WALHI bersama seluruh aktivis juga berkesempatan untuk berinteraksi dengan pemerintah dan juga terutama pemerintah lokal, jaringan nasionalnya maupun internasional, serta masyarakat untuk menyuarakan berbagai persoalan yang diderita oleh rakyat. Pekan Nasional Lingkungan Hidup ini juga menjadi ruang bagi internal WALHI untuk merumuskan jalan keluar atas berbagai persoalan lingkungan yang disuarakan dalam forum nasional ini, lalu kemudian menyusun rencana kerja organisasinya, dan terakhir mereka akan memilih kader yang akan memimpin WALHI dalam menangani isu-isu lingkungan yang mengemuka dalam pertemuan nasional ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan, Justina. Saya kembali ke studio. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.